Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Penyidik kepolisian Jawa Tengah mengungkapkan setidaknya ada 31 orang yang diduga menjadi korban kejahatan predator seks berinisial S asal Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Dari 31 korban tersebut, sebagian besar diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kepolisian daerah Jawa Tengah menggeledah sebuah rumah di Desa Sendang RT 2 RW 3 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Polda Jateng mencari bukti-bukti pendukung berkaitan tindak pidana pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan tersangka berinisial S. Dari rumah tersangka ditemukan sejumlah barang bukti dan dilakukan penyitaan, yakni sejumlah kartu perdana, sejumlah alat kontrasepsi, baju, telepon seluler, serta topi yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya. Ia mengungkapkan sejumlah barang bukti tersebut akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara dalam kasus kejahatan seksual yang dilakukan tersangka S. Penyidik Polda mengungkapkan setidaknya ada 31 orang yang diduga menjadi korban kejahatan predator seks berinisial S tersebut. Dari 31 korban tersebut, sebagian besar diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kita akan update informasi terbaru. Kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kombes Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Artanto. Selamat malam Mbak Vina. Pak Artanto, kami ingin tahu perkembangan terbaru dari pihak kepolisian. Sejauh ini apakah ada perkembangan terbaru? Terakhir ada 31 korban yang diduga menjadi korban kejahatan predator seksual dari pelaku. Hari ini tim Inafis Polda Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Dirkrim melaksanakan penggeledahan di TKP atau di rumah korban, di rumah tersangka di Jepara, dan dari hasil penggeledahan dan penyitaan kita mendapatkan barang bukti yang berkaitan dengan aksi kejahatan yang dilakukan oleh SKS ini, yaitu berupa beberapa unit handphone, kemudian ada tabungan, kemudian ada kartu perdana, dan juga baju milik tersangka berserta topi yang digunakan untuk melakukan aksi selama ini. Oke, baik Pak, sebelumnya kan ada 21 korban ya, tapi kemudian terus meningkat jumlah korbannya. Ini berdasarkan pendalaman pihak kepolisian, ini ada laporankah yang datang ke pihak polisian sehingga bisa menemukan banyaknya korban dari pelaku ini Pak? Ya, awalnya penyidik ini mendapat informasi dari salah satu orang tua korban yang mengecek di HP anaknya. Ternyata ada konten yang sifatnya tidak sama, dan ternyata isinya ancaman terhadap anak tersebut untuk konten-konten. Dan kemudian dilakukan penyelidikan dan pihak kepolisian, dan ditemukanlah bukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TSK ini, dari HP dari TSK ini ada folder-folder lain yang berisikan konten-konten pornografi. Setelah dilakukan penyelidikan dan dibuka, isinya adalah konten yang bersifat senonoh. Oke, Pak Artanto, sejak kapan sih pelaku melakukan aksinya ini, dan kalau bisa digambarkan juga apa kemudian modus dari pelaku ini? Yang bersangkutan ini melakukan aksinya kurang lebih bulan September di tahun 2024 ya. Kurang lebih saat ini 6 bulan lebih, dengan korban yang mungkin saat ini terdata dari kita ada 31 korban, dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah lagi korban-korban lainnya. Ini sedang kita kembangkan. Modusnya apa, Pak Artanto? Untuk modus ya, dilakukan oleh tersangka S ini dengan cara berkenalan di medsos, kemudian menggunakan foto palsu, dan kemudian bujuk rayu kepada korban untuk mengirimkan foto dan video telanjangnya kepada korban. Pada saat pada tersangka, pada saat
tersangka ini sudah mendapatkan foto atau video telanjang dari korban, ini tersangka mulai melakukan aksi ancaman kepada korban untuk mengirimkan konten-konten pornografi selanjutnya. Yang ini dimanfaatkan oleh tersangka untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin hal-hal lain kenikmatan dari tersangka tersebut. Oke, korbannya ini kan begitu banyak Pak, sampai 31. Kenapa baru terungkap sekarang? Apakah korban ini juga mendapat ancaman lain sehingga pada takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian? Betul, jadi korban ini rata-rata anak di bawah umur. Dengan ancaman yang dilakukan oleh PSK ini, mereka menjadi ketakutan dan tidak berani menyampaikan kepada orang tua maupun orang lain. Ini terungkap, kasus ini terungkap di salah satunya adalah adanya orang tua dari korban yang melakukan pengecekan HP kepada anaknya. Ternyata dalam konten HP dalam anak tersebut ada konten-konten bersifat pornografi, dan hal tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian, ke Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Tengah khususnya di Krimum segera melakukan penyidikan dan terungkaplah pelaku TSK S ini yang melakukan aksi kejahatan seksual atau predator seksual. Oke, baik, terima kasih Kombes Artanto. Kita tunggu ya update atau perkembangan terbaru yang akan dilakukan terus oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.